warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inatul Fadilah dengan NIM 2310101130, kelas A3 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester perekonomian Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan ekonomi di Indonesia serta kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kesenjangan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Ketidakmerataan akses pendidikan. Kesenjangan terhadap akses pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah pelosok, mempengaruhi kesenjangan ekonomi, karena pendidikan merupakan fondasi utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan peluang kerja. Yang kedua, peluang kerja yang tidak merata. Keterbatasan lapangan kerja dan ketidakmerataan distribusi lapangan kerja, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang, menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan penghasilan yang layak. 3. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Kurangnya infrastruktur yang tidak merata di daerah terpencil seperti jalan, jembatan, dan jaringan telekomunikasi menghambat pertumbuhan ekonomi dan akses masyarakat terhadap peluang kerja dan layanan publik. Solusi atau cara untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di Indonesia, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan akses terhadap pendidikan berkualitas di semua daerah di Indonesia, termasuk melalui program beasiswa, peningkatan kualitas guru, dan penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai. Kedua, ada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM, pelatihan keterampilan dan akses modal dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. 3. Pemerataan pembangunan infrastruktur. Pemerataan pembangunan infrastruktur di semua daerah, termasuk daerah terpencil, daerah pelosok, dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang kerja, layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. 4. Penguatan jaringan perlindungan sosial. Pemerintah perlu memperkuat jaringan perlindungan sosial seperti program bantuan sosial, asuransi kesehatan, dan asuransi sosial untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi. Yang kelima, ada pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti e-commerce, teknologi informasi, teknologi keuangan dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi pendidikan dan layanan publik. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia cenderung ekspansif dengan fokus kepada 1. Peningkatan belanja pemerintah, terutama untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. 2. Pemberian insentif pajak bagi sektor-sektor strategis dan UMKM untuk mendorong pemulihan ekonomi. Yang ketiga, ada defisit anggaran yang terkendali dengan target menurunkannya secara bertahap agar tetap sesuai dengan disiplin fiskal. Tujuan kebijakan fiskal ini adalah 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi, 2. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, 3. Menjaga stabilitas fiskal jangka panjang. Kedua, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar
dan suku bunga guna menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan yang saat ini diterapkan meliputi penurunan suku bunga acuan untuk mendorong kredit dan konsumsi. 2. Stabilisasi nilai tukar rupiah melalui interferensi pasar falas dan pengelolaan cadangan devisa. Yang ketiga, ada operasi pasar terbuka untuk mengendalikan inflasi dan likuiditas di pasar uang. Yang keempat, ada kebijakan makroprudensial longgar seperti pelonggaran rasio kredit dan uang muka untuk sektor properti dan otomotif. Tujuan kebijakan moneter yaitu 1. Menjaga stabilisasi inflasi agar tetap dalam target. Kedua, menstabilkan nilai tukar rupiah. Dan yang ketiga, mendukung pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan.